أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله يعبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين ونستغفر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة saat ini meskipun hujan turun dengan derasnya, tapi alhamdulillah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga
menjadikan satu hujan rahmat bagi kita semua. Dan hujan ini tidak mengurangi keyakinan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وإذا جاءت الصاخة Tapi umpama adanya seorang saksikan bersama kata mereka, maka apabila datang suara yang mengatakan tiupan sangkakala yang yauma yafirrul mar'u min akhihi يوم يفر المرء من أخيه jika poyan saban jelema tingkah dilurna. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa
Jeung indung bapakna dan dari ibu dan bapaknya. Jeung si anak pamajikanana dan dari istri dan anak-anaknya. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Tidak poe eta dikeun saban jelema aya urusan macam tambelan kambiana. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Tertawa dan berberia. Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu suram. Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa yang namanya Al-Quran ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghendaki, mempelajari, mencerna, menghayati tentang Al-Quran. Dan alhamdulillah dewasa saat ini Al-Quran mudah kita dapatkan, sehingga berbagai fasilitas kemudahan untuk menuju ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hari semakin dipermudah, sehingga kita tidak perlu susah, tidak perlu repot, tidak perlu berjibaku untuk mendapat predikat takwa sesuai dengan firman Allah, kemudian segala jalan dimudahkannya
dan kita sebagai makhluk yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala fasilitas kemudahan, segala jalan-jalan yang dimudahkan ini tiada lain dan tiada bukan hanyalah untuk menjadi pelajaran terhadap kita, hingga Allah memberi pimpinan, memberi bimbingan seorang kita pun Abdullah bin Umi Maktum tergopoh-gopoh, terhuyung-huyung dengan meraba-raba ingin mendapatkan pelajaran. Dia merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa dan noda yang senantiasa kerap kali dilaksanakan oleh umat manusia. Dan kita di saat sekarang ini, kalau kita membaca sejarah, mencerna sejarah, menghayati sejarah, mendengarkan sejarah, Masjid Nabawi tidak kurang 8 tahun Rasulullah tanpa penerangan, tanpa lampu tempel, atapnya pun tumbuh dengan pelepah daun kurma. Tapi di saat sekarang ini kita dikasih terang benderang, duduk bisa sambil manis bersedendang, tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengerti, seolah-olah mereka merasa cukup dengan pengetahuan yang mereka miliki, dengan kekayaan yang mereka miliki, sebagaimana disinggung dalam surat Al-Alaq, karena innal insana sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya manusia benar-benar merasa angkuh, merasa sombong. Bila mereka melihat dirinya, bila manusia melihat dirinya merasa berkedudukan. Ayat ini pun demikian. Walid bin Mughirah, orang yang terpandang, orang yang hartawan, pemimpin orang Quraisy saat itu, karena dia merasa cukup dengan kekayaan, merasa bangga dengan kehormatan. Padahal apabila kita sebagai manusia biasa tentunya mengharapkan orang yang terpandang, orang yang hartawan, seorang ilmuwan, memiliki dedikasi sosial yang paling tinggi, memberi contoh terhadap kaum bapa, kaum duafa, kaum lemah, rakyat jelata. Tapi memang demikian kenyataan dari dulu sampai hari ini. Terlebih lagi sekarang banyak oknum-oknum kiai yang dengan ilmunya, sebagaimana pendeta-pendeta Nasrani yang tersesat, mereka tidak
jadi kumpul kalau tidak didatangkan kesaksian demi kesaksian, ilmu demi ilmu, tapi telah datang terhadap mereka kesaksian demi kesaksian, ilmu pengetahuan demi ilmu pengetahuan, tidak sedikit daripada pendeta Nasrani yang menjadi kubur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yaquluna illa min ba'di ja'atuhumul bayyinah. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Al-Quran ini mengajarkan kita kepada sesuatu yang akan bermanfaat dan bermanfaat untuk kita. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia memperhatikan terhadap makanannya. Meskipun kita memiliki sawah, menurut pengakuan bahwa tanah tersebut adalah sawah, tapi kalau kita perhatikan, kita baca, kita pelajari, kita jadikan sebagai pelajaran, yang namanya padi tidak bisa tumbuh sendiri. Makanan yang kita konsumsi tidak bisa tumbuh sendiri. Malah kalau kita sawah biarkan tidak ditanami padi, malah rumput dan ilalang yang akan segera mengisi. Begitupun keimanan bermanfaat untuk manusia, keislaman bermanfaat untuk manusia, tapi kalau tidak dikerjakan, maka keimanannya bohong, keislamannya bohong. Maka untuk itu betul pepatah Al-Quran mengatakan, Anna sababna sabban. Sungguh kami mencurahkan air berlimpah. Air hujan Allah turunkan dari langit, dan kita saksikan saat ini betapa banyak, entah berapa ribu kubik Allah menurunkan di saat ini hujan, hingga tadinya yang tanah kering kerontang bisa digarapnya, bisa dicampurnya, bisa dibajaknya, bisa ditraktornya. Memang menurut keyakinan keimanan kita, Allah mempergunakan oknum lain. Adanya malaikat Mikail yang menurunkan hujan, diaturnya oleh beliau ke arah mana curah hujan akan diturunkan. Sekaligus dikirimnya oleh malaikat yang membawa petir, dan suaranya menggelegar, sinarnya membuat mata kita terbelalak. Tidak sedikit di antara kita yang takut mendengarnya suara petir. Dan memang demikian. Sesungguhnya suara petir tersebut adalah membaca tasbihnya dan memujinya malaikat sang pembawa petir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu setelah bumi dipecah-pecah, dicampurnya dengan gembur, dibajaknya dengan rata, ditraktornya dengan rapi, lalu si petani pun
pun menebarkan benih. Benih padi disemaikan, benih padi ditanamkan. Fambatna fiha habba, dan bumi pun menumbuhkan biji-bijian. Biji padi yang tadinya mengering, lalu setelah kena dengan tanah yang gembur, tumbuh sebagaimana yang si petani kehendaki. Biji apapun bisa tumbuh dengan adanya penggemburan melalui proses awal permulaannya turun hujan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Wa inna bahu wa pohon-pohon yang merambat seperti anggur dan yang lainnya, sayur-sayuran tumbuh. Wa zaitun wa nakhla, pohon zaitun dan pohon kurma pun ikut. Wa hadaiqa ghulba, dan kebun-kebun yang rindang. Coba kita perhatikan kebun buah-buahan dikala mengalami kemarau, daun-daunnya berguguran, tapi dikala musim hujan mulailah tunas-tunas muda, daun muda tumbuh. Wafaqiyatan wa abba, dan buah-buahan dan tumbuhan. Segala sesuatu yang terjadi baik melalui oknum faktor lain daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun secara hakikat kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang terjadi di bumi ini, mata'an lakum wa li'an'amikum, itu semuanya kesenangan untuk kalian dan untuk hewan-hewan ternak kalian. Nah, apabila faiza ja'atis shakhah, maka apabila telah datang suara yang memekakkan, suara yang bikin kaget, suara yang bikin nalar kita berhenti, pemikiran kita tidak bisa berputar, yaitu yang secara garis besar tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama ditiupkannya, dibukakannya makhluk-makhluk Allah bertebaran di muka bumi ini. Dan tiupan sangkakala yang kedua akan terjadinya hancurnya bumi ini. Tapi segala sesuatu yang Allah kehendaki, wa ja'alna likulli syai'in sababa, dan Aku yang Maha Agung menjadikan segala sesuatu ada faktor dan penyebabnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, di dalam tubuh kita, karena setiap manusia memiliki dunianya tersendiri, memiliki surganya tersendiri, memiliki nerakanya tersendiri, unsur baik dan unsur jelek, unsur bagus dan unsur buruk, semuanya sudah bisa tersusun di dalam setiap manusia. Faiza ja'atis shakhah, kalau mengkaca lebih besar, ini tidak perlu memikirkan yang sangat tajam dan cinta. Tapi kalau mengkaji hal-hal yang kecil,
Ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam diri kita. Allah pertama meniupkan ruh terhadap setiap Bani Adam atau makhluk yang lainnya. Baik kita simpulkan saja hanya mengkhususkan untuk Bani Adam, umat manusia. Setiap umat manusia dikala prosesi wallati yusawwirukum fil arham, Allah telah menjadikan bentuk janin sebagaimana bentuk miniaturnya manusia. Ada kepalanya plus dengan panca inderanya, ada tangannya plus kiri dan kanannya, ada kakinya plus kaki kiri dan kanannya. Organ sempurna dibentukkan yang sempurna oleh Allah yang maha sempurna di dalam setiap rahim ibunya anak manusia. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Proses ini adalah 40 hari yang keempat atau sekitar janin menginjak usia 5-6 bulan. Apabila janin dalam rahim seorang ibu menginjak usia 5 atau 6 bulan, maka di sana ditiupkanlah ruh, disebut tiupan yang pertama. Biasanya suka terdengar secara syariat dohiriyah. Aduh Pak, ayah memulisi nabetul. Maka kau menginam wae deket kak mah ayah memulisi. Itu tanda tiupan Allah yang pertama. Dan lama-kelamaan prosesi pembentukan kesempurnaan janin pun berangsur-angsur mengalami penyempurnaan. Dan garisnya setiap 9 bulan anak manusia keluarlah ke bumi tanah ini. Dan nanti فإذا جاءت الصاخة, dan apabila datang tiupan sangkakala yang kedua, apa? Secara harfiah, secara dohiriyah, tiupan ini akan mengeluarkan manusia dari perut bumi. Kalau tiupan pertama prosesinya mengeluarkan manusia dari alam rahim, tiupan yang ini mengeluarkan manusia dari alam bumi, dari rahimnya bumi. Di kala ini yauma yafirrul mar'u min akhihi, di saat itu, di hari itu manusia lari dari saudaranya, tak mengenal apakah itu kakak atau adik, teman atau sahaya. Yang jelas apabila tiupan sangkakala kedua ini sudah bekerja, sudah datang, dohirnya hembusan napas terakhir, hakikat menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tiupan napas yang kedua, sangkakala yang kedua. Lalu berita yang didapatkan, jam Bapak mau bukan sekedar lari dari saudaranya, dari handai tolannya,
dari kakak dan adiknya, tapi lari dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, bahkan istrinya yang tercinta, pacarnya yang tercinta, wa banihi, anak-anaknya yang tersayang, ditinggalkannya begitu saja. Dan sekaligus istrinya pun tidak mau, anaknya pun tidak mau bareng. Inilah dikala itu likullim minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap orang dari mereka dikala itu memiliki urusan yang menyibukkan masing-masing. Namun wujuhun yawma idzin musfirah, ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Dhahikatun mustaghfirah, tertawa bergembira. Bagi jiwa-jiwa yang mukmin, bagi jiwa-jiwa yang muslim, keluarnya dari perut bumi, keluarnya dari perut dunia, keluarnya dari nafas atmosfer yang kita hirup adalah satu sarana, satu jalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah, Tuhan sang pengenjam alam. Apabila keimanannya hebat, keimanannya kuat, tidak ada seorang mukmin yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Kenapa demikian? Logika akal sehat telah merisetnya. Apabila seseorang yang dianggap hormat, Allah memberi derajat yang tinggi. Contoh di alam raya ini yang fana, Allah memberi tatanan sosial yang lebih tinggi terhadap seseorang yang memiliki predikat presiden. Apabila si fulan dipanggil oleh presiden, tentu kesenangan dan kegembiraan, wajahnya pun berseri-seri. Begitu pula seorang mukmin apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin wajahnya tidak berseri-seri. Kenapa? Karena dipanggil Sang Maha Penguasa. Kenapa? Karena dipanggil Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa? Karena dipanggil Sang Maha Kaya. Kenapa? Karena dipanggil Sang Maha Bijaksana. Zat yang memiliki seluruh alam. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Namun dikala itu ada wajah-wajah yang muram seperti terkena debu. Karena kota wajahnya pun murung dan sendu. Kenapa? Seperti seseorang dibawa diseret ke sel penjara. Tak ada seorang narapidana yang mau masuk penjara wajahnya berseri-seri. Kalau ada seorang nabi dibawa ke sel penjara wajahnya berseri-seri, itu harus diperiksa dulu akal sehatnya. Ulaika humul kafaratul fajarom. Siapa mereka?
suram, wajahnya kusam, wajahnya sendu, wajahnya tidak bergairah, seperti terkena debu. Mereka adalah orang-orang yang kafir dan keterlaluan, orang-orang yang kafir dan durhaka. Kafir ini bukan menurut kita, durhaka ini bukan menurut kita, tapi menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita mengaku Islam menurut kita, tapi kalau menurut Allah tetap orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan kita pun banyak menemui orang-orang yang mengaku Islam, hanifan muslimaun wa ma ana minal musyrikin, tapi kenyataannya bukan orang-orang yang Islam, bukan orang-orang yang cenderung dan condong patuh terhadap Allah. Kita sering mengajak ngaji, tapi dengan suara halilintar, banyak orang yang mungkin bukan anak muda, tapi kebanyakan daripada mereka orang-orang yang takut untuk berjumpa dengan Allah. Mereka itulah orang-orang yang kafir dan durhaka. Kalau kita betul-betul bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kenyataan membuktikan bahwa usia kita min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara, maka Allah jadikan manusia itu dari tetes air mani, dan ditentukan rezekinya, ditentukan kebaikannya, ditentukan kejelekannya, ditentukan hidup dan matinya. Kenyataan membuktikan, tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewasa sekarang ini tidak ada padi yang melebihi berusia 6 bulan. Manusia dewasa saat ini tidak ada seorang manusia yang mencapai usia sampai 200 tahun. Apabila kita tidak termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka, tentunya dikala usia senja kita semakin senang dan berwajah berseri-seri, seperti sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nanti dalam kisah Rasulullah kita akan mengenal suri tauladan mereka dan tabi'in yang terakhir. Saya ambil contoh Ammar bin Ma'di Karibah. Dia berusia 120 tahun, tapi dikala dipanggil oleh khalifah untuk berjuang di jalan Allah, mengatakannya Ammar bin Ma'di Karibah, ya memang seharusnya saya begitu, usia saya telah lanjut, kalau tidak dipergunakan untuk memperjuangkan agama, mau kapan lagi? Saya bersedia membela agama. Tapi di saat sekarang ini, orang untuk memerangi hawa nafsunya pribadi banyak yang tidak mampu. Bahkan kalau diajak ngaji, banyak yang bermuka suram, banyak yang bermuka kusam. Ulaikal kafaratul fajarah. Nah, bintik-bintik kekufuran, bintik-bintik kedurhakaan, meskipun belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil untuk mendengarkan ayat-ayat Allah,
yang mana kalau jiwa-jiwa muslim wa idza tuliyat ayatuhu jadathum imana wa taslima. Apabila seorang mukmin diperlihatkan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah keimanan dan kepasarannya, keimanan dan keislamannya. Kita terus harus mengajak mereka agar jangan sampai mereka termasuk orang-orang yang kufur dan durhaka. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum Islam, baik di kalangan yang tua-tua, yang sudah lanjut usia, dan kenyataannya untuk memiliki dunia mereka sudah sibuk dengan penyakit masing-masingnya, sudah sibuk dengan teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka masih dalam keadaan bintik-bintik kufur, bintik-bintik durhaka. Maka tidak sedikit daripada mereka yang takut akan kematian. Kenapa? Karena telah diyakini oleh setiap manusia bahwa siksaan Allah itu dekat. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka terus kita harus berjuang, terus kita harus menyadarkan diri kita masing-masing. Terus kita harus mengajak saudara kita, meskipun pada dasar kenyataannya setan bisa Allah terus menghalangi, tapi kita memohon perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Maha sayang terhadap kita, Allah Maha kasih terhadap kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi Kafaratul fajr.
Kadang kau